Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai malam hari ini kita bisa mengisi malam-malam Ramadan dengan khusyuk dan tawadhu, dan mudah-mudahan puasa kita sampai pada hari ini 10 hari yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan tetap diberikan sehat walafiat sehingga bisa meneruskan puasa kita, melaksanakan puasa kita sampai akhir bulan. Salawat dan salam adalah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasanya Ramadan begitu cepat. 10 hari sudah kita lewati dan kita malam ini sudah memasuki pada malam yang ke-11. Itu artinya kalau merujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian, awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. 10 hari pertama Allah akan limpahkan rahmat kepada kamu sekalian, 10 hari kedua Allah limpahkan maghfirahnya, dan 10 hari yang ketiga menjadi tabungan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar untuk kita mengevaluasi, sudahkah 10 hari yang pertama itu kita betul-betul sudah mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan kesungguhan kita. Puasa yang sungguh-sungguh, mengisi Ramadan dengan sungguh-sungguh, dan kita betul-betul menjauhi segala hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, kita betul-betul menjauhi yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa tanda-tanda orang yang dirahmati oleh Allah? Tanda orang yang dilimpahi rahmat oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Maka jika sekiranya Allah limpahkan rahmat kepada kamu sekalian, maka hatimu akan menjadi lembut, hatimu akan menjadi lunak. Beda jika Allah tidak berikan rahmat kepadamu, maka yang terjadi kamu sekalian akan keras kepala, susah, hatinya juga keras, dan yang ada adalah hanya memunculkan permusuhan dan permusuhan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, maka lebih lanjut Allah menyebutkan tandanya orang yang dirahmati oleh Allah adalah fa'fu anhum. Maka kamu sekalian menjadi orang-orang yang bisa menerima tentang kenyataan tentang hidup ini. Jadi menjadi orang-orang yang pemaklum. Namanya juga manusia pasti ada salahnya. Namanya manusia tidak semuanya, tidak ada manusia yang tidak ada kesalahannya. Jadi kita menerima bahwa ya, kalau hari ini yang teman kita salah, bisa jadi besok yang kita bisa juga salah. Kalau hari ini bisa saja saudara kita khilaf, bisa jadi besok kita yang gantian khilaf. Tapi kita bisa menerima, ya manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Karena itu menjadi orang yang pemaklum, maklumi namanya juga manusia. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan melihat kesalahan bagi saudara-saudaranya, dia segera memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan bagi saudara-saudaraku. Jadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah,
hati yang lembut itu memunculkan sikap dan perilaku yang memang sungguh sangat istimewa sekali. Bagaimana tidak? Seringkali kalau orang melihat kesalahan orang lain itu tangan yang menunjuk, tunjuk yang dilakukan. Tapi saat ini begitu Allah sudah rahmati, maka seseorang itu akan, ya Allah, ya. Kan bisa jadi dalam satu lingkup keluarga ada saja kesalahan yang timbul di tengah keluarga kita. Bukan kita menunjuk gara-gara kamu dan lain sebagainya, tapi tidak. Kita bisa menyadari, ya, bisa jadi pasangan kita memang keliru, khilaf, maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lahum, kamu sekalian memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan bagi saudara-saudaramu. Karena bisa jadi, karena yang ternyata tidak semudah itu Allah turunkan rahmat. Beberapa hari kita bisa saksikan betapa keadaan yang sungguh sangat memilukan. Ujaran kebencian masih beredar padahal di bulan Ramadan. Dan bahkan caci maki juga masih muncul. Sikap arogan masih juga muncul. Masya Allah, padahal di bulan Ramadan. 10 Ramadan mestinya menghantarkan seseorang menjadi mempunyai sikap yang lembut. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang tanda yang ketiga, mereka sangat mudah untuk diajak berbicara. Wasyawirhum fil amri, maka segala sesuatu bisa dimusyawarahkan. Apapun persoalan, jika seseorang itu mau duduk bersama bermusyawarah, maka semuanya pasti akan ada jalan keluarnya. Ini akan beda ketika seseorang sudah pokoknya nggak bisa ajak musyawarah. Ini berarti memang memang rahmat belum melimpah kepada dirinya. Orang yang dirahmati oleh Allah, maka wasyawirhum fil amri, mereka akan mudah sekali, segala sesuatu bisa dibicarakan. Ya sudah, apapun yang bisa dimusyawarahkan akan bisa dibicarakan bersama. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan yang keempat, bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin betul bahwa ada campur tangan Allah dalam kehidupan ini. Dia yakin betul bahwa segala sesuatu yang terjadi ini ada campur tangan Allah. Maka kita sebagai seorang mukmin, kita ada salah satu keimanan di antara yang keenam itu, yang terakhir adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah atas ketentuannya yang menyenangkan bagi dirimu atau yang tidak menyenangkan. Bisa jadi itu adalah memang skenario Allah untuk kita bisa menerima tentang kejadian demi kejadian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya kamu sekalian punya keinginan dan cita-cita ke depan, hari-hari selanjutnya, maka hendaknya engkau mohon kepada Allah, gantungkan kepada Allah, mohonkan kepada Allah, perlindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bagian dari evaluasi untuk 10 hari. Kalaupun masih saja muncul mudah sekali amarah, mudah sekali emosi, maka kita mesti sadari. Imam Syafi'i mengingatkan, biasanya kalau orang marah itu nada suaranya keras. Biasanya orang yang emosi itu nada suaranya kenceng. Kenapa demikian? Beliau menyatakan, karena hatinya sedang dijauhkan oleh Allah. Padahal dia berbicara dengan orang yang sangat dekat. Kenapa dia teriak? Karena dia di hatinya itu dijauhkan oleh Allah. Beda kalau hatinya didekatkan oleh Allah. Maka dia bisa berbicara dengan sangat pelan, dengan santun, dan dia sampaikan dengan kelembutan. Bahkan kalau sudah hati itu sudah terikat dengan rasa mahabbah, rasa cinta, nggak usah bicara, kedip saja sudah tahu maksudnya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan 10 hari yang pertama melembutkan hati bagi orang-orang yang beriman, yang melaksanakan puasa, kita mendapatkan anugerah rahmat itu. Kalaupun belum sepenuhnya, masih ada 10 hari
masih ada 20 hari ke depan. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, limpahkan rahmat dan karunia kepadaku, limpahkan pula ampunan kepadaku, dan jadikan ya Allah puasaku ini menjadi tameng bagi api neraka nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.